Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdioso dengan NIM C0C02003. Saya di sini akan menjelaskan penyusunan anggaran utang dan modal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban pinjaman debitor untuk melaksanakan suatu kepada pemberi pinjaman atau kreditor selama jangka waktu tertentu. Utang terdiri atas utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang atau utang tak lancar. Utang jangka pendek adalah utang yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, beban utang, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka panjang adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi dan kredit investasi atau utang hipotek dan lain-lain. Tujuan pelaksanaan anggaran produksi. Utang obligasi adalah utang yang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan oleh debitor dalam bentuk surat pengakuan utang yang memiliki nominal tertentu. Utang obligasi biasanya digunakan untuk membeli aset tetap seperti bangunan, mesin, dan alat. Terdapat 3 jenis obligasi, antara lain obligasi biasa adalah obligasi yang berbunganya dibayar debitor bila debitor memperoleh laba atau menderita rugi. Obligasi hasil adalah obligasi yang bunganya dibayar debitor bila debitor memperoleh laba, tapi kreditor mempunyai hak kumulatif atas bunga. Obligasi yang dapat ditukarkan adalah obligasi yang memberikan kesempatan bagi kreditor untuk menukarkannya dengan saham dari perusahaan penerbit obligasi. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. 2 faktor yang mempengaruhi anggaran utang adalah ekspansi dan struktur modal. Ekspansi diperlukan oleh perusahaan yang ingin selalu dapat berkembang agar tetap hidup dan sukses. Kebutuhan modal untuk memerlukan ekspansi makin lama makin besar karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja untuk memaksimalkan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah kapasitas produksi dengan penambahan alat produksi atau pabrik baru, maka kebutuhan modalnya akan bertambah. Inilah contoh penyusunan anggaran utang jangka pendek. Dan ini penyusunan anggaran utang jangka panjang. Penyusunan anggaran modal. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki 1 orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang dibutuhkan dengan prive. Memiliki perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, di mana untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. Firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari 1 orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi atau prive. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. 1 orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaan dalam perusahaan, dan 1 orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal depositor.
Sekutu komanditer atau sekutu pasif tidak boleh menarik privilege tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan. Sekutu pekerja atau sekutu aktif boleh menarik privilege. Penyusunan anggaran modal perseorangan terbatas atau PT atau korporasi adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada privilege pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah, sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang belum ada tujuannya. Laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal sendiri yang terdapat dalam badan usaha terbentuk PT. Koperasi merupakan badan usaha bentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur modal koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, laba ditahan, atau sisa hasil usaha. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.